Harapan kita para generasi muda khususnya, baik itu generasi milenial, generasi Z, ataupun para penggiat budaya, penggiat seni, untuk mencintai seni dan budaya bangsanya. Di era transparansi, di era globalisasi, masuk budaya maupun pengaruh-pengaruh asing, pengaruh kalau luar negeri, kita harus mensikapi dengan bijak, dengan arif, bukan menolak, tapi justru menyambut, ya kan? Dan kalau bisa mengkolaborasikan antara budaya Nusantara dan budaya asing atau budaya dunia. Kenapa? Budaya adalah infrastruktur agama. Budaya adalah sarana untuk lita'arofu, saling mengenal di antara anak bangsa, di antara umat manusia yang berbeda-beda. Karena perbedaan itu sunatullah, perbedaan itu kehendak Allah, dan harus kita sikapi untuk saling mengenal, lita'arofu, sehingga kita saling menghormati, saling menyayangi, saling melengkapi, dan saling memanusiakan di antara manusia. Kenapa? Karena substansi agama itu adalah akhlak, perilaku, budi pekerti. Akhlak kita bisa mulia, akhlak kita bisa luhur, budi pekerti kita bisa luhur kalau kita memiliki cinta kasih, kita memiliki rasa empati, hati kita lembut, hati kita mutmainah. Nah, hati lembut, mutmainah, sarana yang paling efektif adalah mencintai seni dan budaya. Kegiatan yang sangat baik ya, terutama untuk kita mengenal budaya kita dan disandingkan dengan agama. Kita tahu bahwa Indonesia itu sangat beragam dan berbeda-beda. Namun sebenarnya di sini kita punya agama yang berbeda pula. Namun kalau kita melihat bahwa yang bisa mempersatukan kita, yang tidak bisa dirubah itu adalah justru budaya. Karena dari melalui budaya itu masing-masing daerah, masing-masing tempat itu punya masing-masing kebudayaannya. Jadi dari masing-masing kebudayaan itu mereka bisa menunjukkan kecintaan mereka terhadap negara dan kecintaan mereka terhadap agamanya. Dan penerapan agamanya itu dilakukan dengan mencintai perbedaan yang ada. Itu secara garis besar, dan dari agama kita semua, agama itu sama. Semua mengajarkan cinta kasih dan semua mengajarkan bagaimana kita berbahasa, bagaimana kita bahasanya adalah bahasa cinta kasih yang kita tularkan melalui dengan budaya kita. Dan dari Indonesia dengan budaya orang Jawa, budaya orang Batak, saya orang Batak yang masuk ke tempat yang berbeda-beda. Kalau kita keliling ke Indonesia, dengan melihat budayanya saja kita bisa mencintai budayanya, kita justru akan lebih mencintai perbedaan itu, dan kita bisa lebih bersatu dengan seluruh warga negara Indonesia yang berbeda-beda tersebut. Deklarasi Damai 2022. Deklarasi Damai 2022. 1. Menjadi bangsa yang berasaskan Pancasila. Dan hidup damai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Demi kelangsungan hidup Indonesia. 2. Menolak sikap eksklusif dan intoleran. Karena itu adalah sikap yang tidak tepat untuk Indonesia. Dan menghancurkan masa depan bangsa. 3. Membangun sikap saling menghargai, saling percaya, saling menolong, duduk sama rendah, tegak sama tinggi, dalam pelukan ibu pertiwi yang damai. 4. Menghidupkan kembali seni dan budaya Nusantara sebagai pusaka warisan bangsa Indonesia.
5. Menegakkan hukum sebagai ukuran keadilan yang setara bagi semua tanpa diskriminasi. 6. Mengedepankan rekonsiliasi dan jalan damai dalam menyelesaikan konflik. Magelang 31 Mei 2020. Menurut saya ini adalah suatu event yang sangat strategis dan taktis. Kenapa? Karena pendekatan kebudayaan seperti ini adalah cara yang paling efektif untuk melakukan proses deradikalisasi. Jadi kenapa saya nyatakan taktis dan strategis? Karena deradikalisasi itu kan terkait dengan kekerasan hati. Hati itu bisa dilunakkan kalau dengan pendekatan kebudayaan, dengan pendekatan silaturahmi, dengan pendekatan seni, dengan pendekatan kalau bahasa saya sih merajut hati itu. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan merajut hati. Nah, ini harus perlu dilakukan baik secara informal maupun non formal. Orang terjebak ke radikalisme, ke intoleransi itu karena jarang bergaul, jarang bersilaturahmi, dan hatinya nggak pernah dihidupkan, nggak pernah disentuh. Cara-cara yang dilakukan seperti ini itu menjadi cara yang efektif untuk melakukan proses deradikalisasi, karena ini menjadi cara yang tepat untuk layunatul qulub, ya, melembutkan hati, dan idkhalus surur, membahagiakan dan menyenangkan hati. Orang tuh kalau hatinya seneng, hatinya lembut, nggak akan terjebak ke dalam radikalisme dan intoleransi. Saya pikir saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Sastro, bahwa budaya lah yang bisa menyatukan kita, karena dengan kita mencintai budaya, otomatis hati kita ini akan bisa bersatu. Mungkin itu aja.